Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan kabar anak-anakku semua ada dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kalian tetap semangat ya. Kita belajar pagi hari ini, belajar tematik. Muatan pembelajaran IPS. Pagi ini kita belajar tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi ya. Kita memasuki tema 7, subtema 2. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, yang pertama ada pembentukan BPUPKI. Anak-anak pasti ada yang sudah tahu apa itu BPUPKI. Iya, BPUPKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang, yaitu pendirinya Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Nah, pada tanggal 1 Maret 45, kenapa ini Jepang? Karena Jepang itu menjanjikan kemerdekaan pada bangsa kita. Sehingga apa? Dengan taktik seperti itu bangsa kita menerima Jepang dengan baik, padahal mereka menjajah ya. Nah, BPUPKI ini ketuanya itu oleh bangsa kita, Rajiman Weddiodiningrat. Walaupun pendirinya Jepang, BPUPKI ketuanya Rajiman Weddiodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk sebuah negara yang merdeka. Apa saja yang harus dipersiapkan nih untuk sebuah negara yang akan merdeka? Nah, BPUPKI ini mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Nih, dari sini dihasilkannya Pancasila dari pembentukan BPUPKI. Lalu kemudian setelah peristiwa BPUPKI ada pembentukan PPKI. BPUPKI ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang menjadi ketua PPKI? Yaitu Soekarno. Nah, apa tugas dari PPKI? Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Lalu PPKI ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk selanjutnya ada peristiwa tadi BPUPKI, ada PPKI dan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Akhirnya, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Siapa saja ini golongan muda? Para pemuda pada saat itu. Sedangkan golongan tua adalah seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya. Itu disebut golongan tua. Nah, para pemuda waktu itu tidak setuju dengan golongan tua yang kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Apa tujuannya? Soekarno dan Hatta supaya fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi para pemuda waktu itu sudah tidak bisa nih ditunda, harus segera negara kita merdeka. Walaupun para golongan tua waktu itu sudah kita sesuai dengan langkah-langkah nih sebuah negara merdeka. Tapi golongan muda dengan semangat harus segera dimulai. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah para golongan muda itu menculik, akhirnya bisa terselenggarakan dengan cepat kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang apa saja peristiwa heroik setelah kemerdekaan? Nih, yang pertama ada peristiwa 10 November 1945. Apa yang melatar belakangi peristiwa ini? Yaitu tanggal 30 Oktober tahun 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya.
Lalu sekitar pukul 5 sore terjadi kembali pertempuran di gedung Bank Internasio dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Nah, hal ini membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Nah, apa yang terjadi dengan Gubernur Jawa Timur yaitu R.M. Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lain bersiap menghadapi musuh. Akhirnya pada tanggal 10 November meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah satu pemimpin barisan banteng yaitu Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Jadi salah satu tokoh pada waktu itu peristiwa ini yaitu Bung Tomo, ya, itu sangat terkenal. Baik, selanjutnya ada pertempuran Ambarawa, yaitu terjadi pada tanggal 20 November di Ambarawa, Jawa Tengah. Apa yang melatar belakangi pertempuran ini yaitu tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Nah, tepatnya pada tanggal 26 November tahun 45, pimpinan pasukan TKR yaitu Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak saat itu pimpinan diambil oleh Kolonel Sudirman, ya. Nah, berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR ini dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember. Oleh karena itu, tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri dan didirikan sebuah monumen diberi nama Palagan Ambarawa. Nah, yang terakhir nih, peristiwa heroik setelah kemerdekaan yaitu Bandung Lautan Api. Nah, apa yang melatar belakangi ini? Pada tanggal 21 November, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung Utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Nah, sejak saat itu terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun akhirnya jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Mei tahun 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia akhirnya memerintahkan TRI, Tentara Republik Indonesia, dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan ini dibumi hanguskan atau dibakar. Supaya apa? Supaya tidak dipakai oleh musuh. Nah, akhirnya para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya dan peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Masya Allah. Kalau kita lihat sekilas ya, karena kalian tentu tidak penjelasan ibu tidak terlalu mendetil dan sangat cepat gitu, mohon maaf karena kalian dituntut untuk coba baca karena ini semua merupakan rentetan dari cerita-cerita, kisah-kisah yang tentunya tidak bisa diceritakan dalam waktu singkat seperti ini gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini hanya rangkuman dan garis besar sebetulnya ya. Jadi mungkin tadi ada kata-kata yang kalian kurang paham, TKR, TRI itu ya, tidak secara mendetail dibahas. Tapi pada intinya para pejuang kita itu mengalami berbagai macam bentuk peristiwa sebelum negara kita merdeka. Dan setelah merdeka pun itu masih banyak lagi perjuangan para pahlawan. Artinya apa? Artinya sampai detik ini pun sebetulnya kita masih berjuang dengan negara kita ini. Bagaimana menjaga negara kita tercinta ini supaya lepas dari berbagai macam bentuk penjajahan. Kalau dulu penjajahannya benar-benar negara itu datang ke sini dengan segenap menguasai seluruh bentuk yang dimiliki oleh negara kita. Pada saat ini negara kita sendiri itu dijajah dengan apa? Pemikirannya ya, kemudian dengan apa berbagai macam media yang ada sekarang itu bentuk penjajahan juga. Saat kita tidak bisa mengambil mana yang baik dan buruk, kita sudah dijajah. Kita sudah terus fokus menghabiskan waktu ke sini ya. Contohnya sekarang kita diberi nih kemudahan ya, kemudahan gadget, kemudahan HP. Itu luar biasa gitu.
baik pada saat kita bisa mengambil hal yang baik, tapi pada saat kita sudah fokus ke hal yang buruk dari HP ini, dari gadget ini, kita sudah terjajah. Tidak sadar, pemikiran kita dijajah dengan apa? Hal-hal yang masuk ke dalam HP itu pengaruh negatifnya. Saat kita melihat hal-hal yang tidak boleh kita lihat, ya, berbagai macam pengaruh yang tidak baik gitu. Nah, sesungguhnya apa? Pada saat ini pun kita sedang melawan penjajah-penjajah itu yang ada di depan kita saat ini. Adapun perjuangan para pahlawan yang dulu, mari kita kobarkan semangat juang lagi. Mulai saat ini, ayo kita hargai para pahlawan yang sudah membuat negara kita merdeka dari tangan para penjajah yang terdahulu. Kita semangat, kita berjuang, kita harus benar-benar melawan rasa malas kita, bangun negeri ini dengan penuh cinta tanah air. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan anak-anak ya. Jadi tolong tayangan video ini, mohon maaf banyak sekali kekurangannya, boleh kalian putar ulang atau kalian baca buku kalian sebagai wawasan kalian. Boleh kalian lihat juga referensi dari YouTube ya, peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan ini, dan mudah-mudahan membuat kalian tambah cinta terhadap negeri ini, terhadap para pahlawan. Kalian pun mampu menghargai para pahlawan kita ya. Nah, anak-anak mungkin tidak bisa panjang lebar. Nah, sekarang ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya, yaitu ayo berlatih halaman 121. Kerjakannya di buku tulis, ingat di buku tulis dan difotokan. Apa yang sudah dipaparkan Ibu tadi, ya jawabannya ada di situ semua dan ada di buku paket tentunya, jangan lupa ya. Baik anak-anak, alhamdulillah tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Ingat pesan Ibu tadi, kalian sebagai penerus negeri ini tetap semangat ya, dan kobarkan cinta tanah air, semangat para pahlawan yang dulu kita tanamkan dalam diri kita. Kita lanjutkan perjuangan bangsa ini. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.